Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Apa kabar saudara-saudara? Saya terus berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Kesempatan ini kita akan mendengarkan satu kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang muslimah asal Aceh yang boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa semakin banyak orang yang berasal dari Aceh, dari Serambi Mekah yang boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dengarkan kesaksiannya berikut ini. Dalam Kristus berjumpa lagi dengan saya Aliudin. Hari ini saya berjumpa dengan saudara saya. Saudara saya dari Aceh. Kami sama-sama dari Aceh. Kami sama-sama orang Aceh. Ya, saya berjumpa dengan Safrida. Hari ini Safrida percaya dengan Tuhan. Dulunya dia tidak percaya dengan Tuhan, tapi Tuhan baik, Tuhan jamah dia sama seperti saya. Tuhan sentuh, Tuhan jamah sehingga saya berubah dan saya percaya dengan Tuhan Yesus. Ya, saya perkenalkan, silakan Ida, apa namanya jelasnya? Nama saya Ida. Sebelumnya dipanggilnya Rasida, tapi karena saya sudah percaya ke rohani, jadi saya Krisda. Krisda, ya sekarang jadi Krisda ya. Ida bagaimana dulu waktu masih muslim dulu? Apa yang Ida lakukan waktu muslim? Dan bagaimana dengan keluarga waktu muslim? Waktu muslim, ya namanya kita orang muslim ya taat kepada Tuhan kita ya. Jadi ngaji ya. Ngaji ya. Itu pakai jilbab sampai panjang. Karena di Aceh ya. Karena di Aceh itu juga karena harus kita hormati juga. Jadi pergi ngaji itu di pesantren. Jadi pergi ngaji tempat ya. Tempat cuma walaupun kita pulang. Sudah habis itu saya keluar sekolah, saya cari kerja. Saya bilang tidak mau saya hidup di kampung, saya mau di kota. Akhirnya saya ke Sigli ya, kota Sigli. Jadi di kota Sigli itu saya tetap masih muslim. Masih tetap saya berpuasa, tetap saya lakukan ibadah saya, tetap. Jadi sesudah itu tsunami. Jadi semenjak saya tinggal di situ saya sudah putus ngaji, sudah putus sekolah, sudah tidak ada. Habis tsunami itu kita pindah ke kota besar. Banda Aceh. Habis tsunami itu kita pindah ke situ. Jadi habis itu kita balik lagi ke Sigli. Sama bosnya Ida. Sama bosnya. Bos Ida ini orang Chinese. Orang Chinese. Agamanya Buddha. Ya. Jadi agama Buddha. Jadi saya kerja di tempat dia itu 7 tahun ya. 7 tahun. Itu saya masih muslim. Jadi habis itu anaknya itu kalau tidak salah itu umur 11 bulan kah 12 bulan. Ini yang laki-laki. Yang laki-laki yang bungsu. Itu yang saya jaga. Ya. Jadi waktu itu dia kena step itu dia panggil dokter datang, katanya Tuhan sudah panggil. Dia masih Buddha itu. Masih Buddha. Jadi dia bilang begini, dia pingsan. Saya punya bos pingsan. Lihat anaknya katanya sudah tidak hidup. Anak ini namanya Koko ya? Bukan. Jadi Vincent. Bukan Koko. Bukan. Koko ini yang keberapa? Koko ini yang nomor pertama. Yang pertama, yang kedua perempuan. Yang ketiga ini Vincent yang kena step itu. Saya tidak paham kena step bagaimana. Ternyata dia sudah biru, dia taruh ini es batu pun bisa cair. Mamanya pingsan. Terus mamanya bangkit dari pingsan, mamanya bilang Tuhan Islam. Jadi itu saya sudah sama teman dia itu sudah senang. Karena apa? Lihat anaknya dia sudah panggil agama Islam, Tuhan Islam. Dia bilang, oh ya Allah ya Tuhanku, hiduplah anak ini supaya bos saya ini bisa masuk Islam. Jadi tidak mau bosnya masuk Islam. Iya. Jadi pahala itu sangat besar bagi orang macam dibilang orang kafir pindah ke Islam. Itu sangat besar pahala untuk kita. Jadi oh ya Allah ya Tuhanku, jadi temukan anak ini supaya bosku masuk Islam. Ternyata tidak. Jadi dia tetap berdoa, udah juga tidak. Terus dia panggil Tuhan Kristen.
Tuhan Kristen dipanggil. Nah, dia panggil Tuhan. Jadi waktu itu dia masih muda. Masih muda. Masih muda. Tuhan Kristen, hidupkan anak saya sekarang. Saya masuk Kristen. Oh gitu. Dia bilang. Ya. Itu di depan kita. Terus tiba-tiba anaknya nangis, berinding semua. Tapi anaknya belum meninggal kok. Itu lagi yang kita pikirkan. Jadi 1 minggu kemudian dia pergi ke Banda Aceh. Tiba-tiba dibawa pulang gambar Yesus. Gambar Yesus dibawa pulang. Sama Kak majikan ini. Majikan ini dibawa pulang gambar Yesus. Itu besar gambarnya itu. Ya. Besar sekali gambarnya itu. Gambar Yesus. Gambar Ya. Yesus. Dengan murid-muridnya. Tidak ada, cuma gambar satu saja itu. Gambar Yesus. Apa itu yang begini tangannya itu juga kita tidak paham itu. Dia gantung di kamarnya kita. Kita tidur bertiga sama si Koko, sedangkan bos tidurnya di atas. Dia bawa turun ke kamarnya kita. Sudah. Jadi kita tidur di situ. Sembayang. Pertama kita memang sembayang, walaupun ada gambar itu kita tidak memikir tempat lain. Tetap kita sembayang di situ, di kamar itu. Jadi waktu kita sujud begini, gambarnya ada di belakang kita. Terus ada pemuda lewat ke kamar. Kalian bikin apa? Dia bilang gitu. Sembayang. Kalian sembayang atau sembah itu Tuhan kakak? Kata siapa ini? Kata pemuda yang masuk ke bengkel. Nah dulu kan bengkel di situ. Mana mungkin kita sembah itu kan belakang. Bengkel sepeda motor ya? Iya. Jadi itu kan di belakang, maksudnya kita bukan kasih muka ke belakang. Nah, gitu. Jadi sama saja toh, itunya gambar lihat kalian sembayang. Di situ mulai benci. Siapa benci? Kita. Ida benci. Saya sama teman sudah mulai benci sama Kak Maida. Karena dia bawa gambar Yesus. Ya. Kita paling benci kalau disebut nama Yesus. Iya. Paling benci itu. Yang nama agama Kristen itu, ya namanya kita bertahankan agama kita sendiri. Ya. Jadi belum paham. Sesudah itu, sudah bawa itu kita, sampai saya ini jengkel dengan gambar ini, saya semprot baygon itu sampai basah-basah. Semprot baygon gambar Yesus? Saya sampai basah-basah. Oh saya tidak punya otak. Otak ini tidak ada. Sudah tahu kita bikin sembahyang di dalam kamar ini, apa yang dia gantung di kamar kita tidur. Sudah mulai itu saya memikir sambil saya tidur. Saya dipandang terus sama gambar Yesus ini. Saya tidak habis pikir ini. Saya ambil selimut, saya tutup muka. Seolah-olah tumpul dari selimut. Lihat dia gambar itu, tersenyum. Baru saya memikir sendiri. Gambar itu tersenyum. Tersenyum. Ya. Saya benci dia, tapi dia tetap tersenyum kepada saya. Saya bilang begitu. Padahal saya sudah sampai, itu kan saya sampai cuma baygon di kaca-kacanya seperti orang entah di fotonya kita. Gitu. Yang saya sudah pikir ke situ. Sudah akhirnya pindah ke Banda Aceh. Tidak lagi tinggal di sini, pindah di Banda Aceh. Pindah ke Banda Aceh. Pindah di Banda Aceh. Jadi waktu itu belum tsunami. Jadi kita sudah pindah di Banda Aceh, suruh pulang, tsunami, anak yang perempuan. Dia sudah ketemu dengan anak yang perempuan itu? Sudah ketemu sama anak perempuan. Jadi disuruh pulang ke sini, dia tidak mau pulang. Ya, demikian video ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Satu ayat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Berarti keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa semakin banyak jiwa yang datang kepada Tuhan, semakin banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Oke Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus akan mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang ke depan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.